Pagi Pak Kalvin, pagi Pak Abbas. Pagi-pagi, Pak.
Oke, baik, Pak Abbas, Pak Hendra, Pak Kalvin, Pak Rusdi baru bergabung. Kita langsung aja ya, kita mulai. Oke, saya mute dulu semuanya. Baik, selamat pagi Bapak-Bapak. Kita lanjutkan hari ketiga ya. Hari ini mungkin kita akan usahakan 2 materi. Jadi 2 materi, kemarin sudah 2, 4. Besok mungkin 2 materi, sisanya 2-nya mungkin kita akan kirimkan dalam bentuk video. Oke, melaksanakan analisa keselamatan pekerjaan. Analisa keselamatan pekerjaan, bahasa Inggrisnya Job Safety Analysis. Job Safety Analysis atau analisa keselamatan pekerjaan. Jadi ini kita menganalisa dulu pekerjaan kita, ya. Menganalisa dari bahaya dan risiko yang mungkin terjadi. Dan kemudian kita mengambil langkah-langkah untuk pengendalian bahaya dan risiko tersebut. Sehingga aktivitas pekerjaan kita menjadi aman. Kira-kira begitulah arti job safety analysis atau analisa keselamatan pekerjaan. Maksud dan tujuannya adalah pekerjaan kita yang berisiko tinggi, ya, itu perlu dikendalikan. Apa yang dikendalikan adalah bahaya dan risiko yang mungkin terjadi. Jadi, kita harus melakukan analisa dulu. Analisa itu artinya adalah mengumpulkan data-data nih. Lalu kita olah data-datanya sehingga menghasilkan informasi yang kita inginkan. Jadi dengan melakukan analisa pekerjaan kita, maka diharapkan pekerjaan kita bisa berlangsung dengan aman dan selamat. Ruang lingkupnya, analisa keselamatan pekerjaan ini rata-rata dipakai di semua industri ya, terutama industri yang berisiko tinggi. Jadi JSA ini atau analisa keselamatan pekerjaan, ini dipakai di semua industri. Dan JSA ini merupakan hal wajib untuk pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi. Karena pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi itu biasanya wajib membuat work permit atau izin kerja terlebih dahulu. Nah, biasanya dalam izin kerja itu diwajibkan melampirkan JSA. JSA juga biasanya digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang temporer atau pekerjaan yang jarang dikerjakan ya. Mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Seperti contohnya pengangkutan bahan berbahaya dan beracun B3 dari kapal laut pengangkut ke gudang ya. Ke gudang di pertambangan umpamanya. Nah, itu memerlukan JSA ya. Bagaimana langkah-langkah kerjanya gitu. Dan ini karena tidak rutin jadi tidak dibuat SOP-nya. Karena mungkin bisa sebulan atau 2 bulan atau bahkan 3 bulan sekali. Jadi fungsi JSA adalah semacam SOP ya, Standard Operating Procedure, namun belum distandarkan. Dan ini dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang temporer, yang tidak bersifat reguler, dan juga pekerjaan-pekerjaan yang berisiko tinggi. Ya, seperti contohnya bekerja di ketinggian, ya, bekerja di ruang terbatas, kemudian pekerjaan-pekerjaan hot work ya, atau yang pekerjaan panas atau yang bisa menimbulkan percikan api, seperti mengelas. Nah, itu biasanya wajib membuat work permit dan juga dilampirkan
JSA-nya. Jadi dengan JSA diharapkan sudah menganalisa langkah-langkah kerjanya, sehingga dengan langkah-langkah kerja yang aman dan selamat tersebut, pekerjaan itu juga bisa terkontrol dan berlangsung dengan aman dan selamat. Cara melakukannya adalah, pertama kita tentukan pekerjaan apa yang akan kita lakukan, ya. Lalu kita tentukan tim kita. Ya, tergantung pekerjaannya. Apakah perlu 2 orang, 3 orang, atau lebih. Dan setelah itu, kita tentukan alat pelindung diri apa yang perlu dipakai. Lalu alat bantu apa yang akan kita pakai nanti. Alat bantu atau mesin ya yang perlu dipakai. Dan kemudian di mana pekerjaan itu akan dilakukan. Kapan, jam berapa. Nah, itu semua kita cantumkan di dalam satu form ya. Jadi dalam form itu, form JSA, kita cantumkan semua, apa pekerjaannya, ya, siapa yang mengerjakannya, ketua regunya siapa, lalu timnya siapa aja, itu semua disebutkan namanya, kapan akan dikerjakan, di mana dikerjakan, jam berapa, dan kemudian APD apa saja yang digunakan, peralatan dan alat bantu apa saja yang digunakan, ya. Lalu kemudian baru di situ langkah-langkah kerjanya. Jadi nomor, langkah kerja, bahayanya apa, kemudian skala resiko, dan kemudian pengendalian resiko. Ya, itu mungkin kalau lengkap ya. Kadang-kadang nomor, langkah kerja, bahaya, dan pengendalian. Itu bisa juga. Kalau mau lebih lengkap ya, bahaya, resikonya apa, skala resiko, dan pengendalian resiko. Lalu kalau mau lebih lengkap lagi, resiko sisanya apa, kemudian pengendalian resiko sisa, dan seterusnya. Yaitu kira-kira nanti form JSA seperti itu. Ya. Nanti waktu ujian mungkin akan ditanyakan juga ya oleh asesor. Jadi benar-benar harus bisa membayangkan, atau memang kan udah sering tuh kalau bikin jasa. Nah, itulah nanti yang dijelaskan. Nah, jadi baru dibuat langkah-langkah kerjanya, ditaruh di dalam form itu, ya, di dalam kolom langkah kerja. Untuk membuat langkah kerja, ini harus diperhatikan. Jangan terlalu banyak langkahnya, jadi nanti ada langkah-langkah yang sebenarnya nggak perlu. Ya. Kemudian jangan terlalu sedikit, jadi seharusnya ada langkah kerja tersebut, tapi kita tidak masukkan. Ya. Nah, untuk lebih detail dan lebih telitinya, maka job safety analysis ini harus dilakukan brainstorming ya, atau curah pendapat bersama tim yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Jadi bukan satu orang aja yang mengerjakan, tetapi seluruh ide dan masukan daripada seluruh tim. Sehingga dalam kumpul-kumpul brainstorming itu, seluruh tim juga jadi menyadari, oh ini loh pekerjaannya, langkah-langkahnya. Ya. Nah nanti, setelah langkah-langkah selesai, lalu dalam tiap langkah itu diidentifikasi bahayanya apa, kemudian diidentifikasi resikonya apa, dinilai resiko, skala resikonya, dan kemudian pengendalian resikonya ya seperti apa. Nah, setelah semua selesai, baru ditandatangan oleh pimpinan tim ya yang akan melakukan pekerjaan tersebut, dan kemudian diketahui oleh supervisor yang bersangkutan. Ya. Supervisor ngecek dulu, kalau sudah benar, dia akan tanda tangan. Ya. Kemudian ada orang safety juga yang akan mengecek, lalu kalau sudah benar, tanda tangan. Nah, kalau sudah tanda tangan, berarti sudah resmi, maka pekerjaan itu bisa dilakukan sesuai tempat dan waktunya ya yang sudah ditentukan. Yaitu kira-kira JSA ya, Job Safety Analysis. Ini JSA ini
sama seperti HIRA merupakan kemampuan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap pekerja, bukan hanya orang safety. Jadi pekerja umum pun ya harus bisa menggunakan JSA. Makanya sebagai pengawas operasional pertama ini wajib ya memiliki kemampuan untuk bisa menggunakan JSA. Karena para pengawas ini nanti dia yang akan membimbing timnya ya atau tim pekerja yang ada di area tempat kerjanya untuk membuat JSA. Jadi JSA ini bukan seperti SOP ya, sudah standar sehingga kalau mau butuh tinggal ambil ya, sudah ada dokumennya. JSA ini harus dibuat ya. Per saat pekerjaan mau dikerjakan, JSA dibuat. Nah, itu tujuan aslinya JSA. Cuman zaman sekarang kita lihat JSA itu sudah dibuat seperti SOP. Jadi kalau mau butuh ya tinggal ambil JSA, sudah ada. Gitu. Ya, ini mengurangi awareness daripada tim yang akan melakukan pekerjaan. Jadi mereka harus baca lagi. Tapi mereka nggak mengeluarkan ide pendapat dalam menyusun JSA itu. Jadi menurut saya ini kurang safety ya kalau di JSA itu dijadikan seperti standar. Jadi dokumennya sudah tersedia. Gitu. Harusnya JSA memang dibuat oleh tim yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Oke, hambatan dan masalah. Hambatan dan masalah adalah pasif ya. Jadi waktu brainstorming itu anggota timnya pada pasif. Pada ada istilah mager malas gerak. Ini mamong ya, malas ngomong gitu. Jadi akhirnya diskusinya kurang berjalan lancar gitu. Itu salah satu hambatannya. Jadi seharusnya setiap anggota tim itu harus aktif ya. Nggak harus pendapatnya itu harus diterima, enggak. Yang penting dia aktif memberikan masukan pendapat. Oh menurut saya langkah ini kurang tepat, harusnya begini gitu. Kira-kira itu ikut aktif terlibat dalam diskusi atau brainstorming. Hambatan lainnya adalah mungkin kurang skill, kurang knowledge ya, sehingga tidak bisa memberikan masukan. Nah, itu juga, jadi setiap tim atau pekerja yang akan melakukan suatu pekerjaan, dipastikan sudah kompeten ya untuk pekerjaan tersebut. Kalau belum, ya diberikan pelatihan, ya, coaching, sehingga beresiko ya kalau ada pekerja yang belum kompeten untuk menangani suatu pekerjaan akan beresiko. Makanya itu bisa diketahui saat pembuatan JSA, apakah seorang pekerja anggota tim itu mengetahui pekerjaannya atau enggak. Jadi sampai JSA itu jadi, nah nanti JSA ini kembali dijelaskan kepada anggota tim ya, sehingga mereka benar-benar paham langkah-langkah kerjanya. Nah hambatan lainnya adalah mungkin menganggap enteng ya. Jadi JSA itu tidak dikerjakan dengan serius. Akibatnya JSA itu akan ditolak oleh supervisor atau orang safety untuk dikerjakan lagi. Tolak terus, dan akhirnya lama-lama supervisor dan orang safety lah yang mengerjakannya. Jadi inti dari pembuatan JSA itu tidak tercapai ya. Tim yang harusnya mengerjakan pekerjaan tersebut yang membuat JSA. Nah ini kadang-kadang sering terjadi. Soalnya kalau mengingat tenggang waktunya kan, jadi akhirnya diambil alih oleh supervisor atau oleh tim safety. Ya jadi contohnya ya, contoh menggerinda batang besi. Jadi gerinda batang besi ya mungkin cukup 2 orang aja ya, satu tim. Walaupun batang besi mempunyai banyak, itu ada 200-an, 2 atau 3 orang lah. Nah, pemimpin regu lalu mengumpulkan timnya untuk brainstorming. Lalu kemudian dia menjadi moderator untuk diskusi itu. Kemudian dia mulai tanya satu-satu ya, pendapatnya dan sebagainya, mulai langkah-langkah kerjanya, dan akhirnya jadilah ya. Contohnya langkah kerjanya menggerinda batang besi adalah hanya 3 langkah. Ya. Yang pertama ambil batang besi,
Yang kedua, gerinda batang besi. Yang ketiga, letakkan batang besi yang sudah digerinda di tempat yang sudah ditentukan. Ini contoh sederhana ya, jadi pekerjaannya memang sederhana seperti itu. Jadi supaya mudah dicerna, saya ambil contoh yang sederhana aja. Ada mungkin yang pekerjaannya mungkin lebih kompleks daripada ini ya, tapi ini yang sederhana. Ya, nanti mungkin bisa diterapkan ke jenis-jenis pekerjaan lainnya. Ini hanya 3 langkah, menggerinda batang besi, ambil batang besi, gerinda batang besi, dan letakkan batang besi yang sudah digerinda di tempat yang sudah ditentukan. Nah, lalu langkah pertama kita identifikasi bahayanya, ambil batang besi. Bahayanya apa? Mungkin bahayanya masih ada bagian-bagian tajam ya dari batang besi. Jadi skala resikonya mungkin menengah ya. Kalau kena mungkin bisa berdarah tangan gitu. Pengendaliannya ya mungkin pakai APD aja ya. Pakai sarung tangan katun. Itu langkah pertama. Langkah kedua, gerinda batang besi. Nah, gerinda batang besi, bahayanya kita identifikasi cukup banyak nih. Nanti ada bahaya listrik ya. Gerinda kan pakai listrik. Jadi kalau kesetrum ya bisa fatal juga. Jadi bisa M, bisa medium, bisa high ya skala resikonya. Kemudian pengendaliannya. Periksa dulu ya kabel segala macam, gerindanya apakah tidak ada kabel yang terkelupas atau sebagainya. Yang kedua, mungkin bisa terjadi kebakaran karena menggerinda ya batang besi itu termasuk pekerjaan panas ya. Ada percikan-percikan apinya. Jadi skala resikonya bisa tinggi ya terjadi kebakaran. Pengendaliannya, siapkan apar di dekat tempat melakukan pekerjaan menggerinda. Jadi sudah siapkan apar nih. Begitu muncul api, bakaran masih kecil langsung bisa dipadamkan dengan apar ya. Nah, kemudian ada bahayanya kan gerinda itu ada bagian berputar. Ya. Bagian berputar dan itu bisa terkena tangan atau ya, bisa terkena badan. Dan skala risikonya mungkin menengah ya. Terjadi luka lecet dan sebagainya. Pengendalian resikonya, berikan safety devices ya untuk mesin gerindanya. Jadi penutup bagian yang berputar itu. Cuman masalahnya seringkali para pekerja di workshop itu merasa nggak nyaman, jadi mereka suka mencopot safety devices-nya ya, atau peralatan pelindungnya gitu. Nah, jadi tetap harus pakai ya sesuai prosedur aja. Lalu bahaya berikutnya adalah biasanya batu gerinda itu yang berputar dengan kecepatan tinggi, kalau sudah tipis, itu suka pecah. Jadi hati-hati, jangan sampai terlalu tipis ya, langsung ganti aja batu gerinda. Nah, kalau pecah, itu dia bisa terpental kemana-mana ya. Dan karena kecepatan tinggi mungkin bisa nembus ke daging. Jadi bahaya sekali. Jadi skala risikonya mungkin very high ya. High atau very high. Nah, pengendalian resikonya itu diberikan safety devices ya. Jadi safety devices jangan dilepas. Biasa kalau di akhirnya pecah, itu akan terhalang ke safety devices-nya itu. Nah, jadi fungsi safety devices atau peralatan pelindung gerinda itu cukup penting. Lalu ada masalah, bahaya adalah serbuk-serbuk besinya mungkin berterbangan. Bisa masuk ke rongga pernapasan ya, melalui hidung daripada orang yang sedang melakukan pekerjaan menggerinda tersebut. Ya, skala resikonya bisa tinggi nih.
Karena bahaya serbuk besi masuk paru-paru bisa membuat pendarahan di paru-paru ya. Jadi pengendalian resikonya adalah dengan memakai masker ya, penutup hidung dan mulut. Seperti yang sekarang banyak ya, karena lagi wabah corona, rata-rata semua pakai masker ya. Ada yang dari kain, ada yang dari sensi, dan sebagainya. Nah, itu jadi harus pakai masker. Kemudian, mungkin mengganggu nih teman-teman sekitarnya. Ya, itu kan serbuk besinya kan partikel kecil. Jadi bisa melayang-layang ya. Karena saking kecilnya jadi seperti serbuk gitu ya. Melayang bahkan ke tetangga kita, teman kerja kita, dan akhirnya mungkin mereka hirup dan bisa masuk ke paru-paru. Jadi kalau bisa area tempat gerinda itu kita isolasi, jadi ditutup gitu, supaya nggak mengganggu teman kerja lainnya juga gitu kan. Ya itu kira-kira bahayanya. Kalau masih ada silakan brainstorming, cari ya bersama tim. Apalagi nih bahayanya di langkah kedua gitu. Jadi harus benar-benar teliti ya, detail semua bahaya memang benar-benar diidentifikasi. Gitu. Kalau sudah selesai ya lanjut langkah ketiga. Jadi di langkah ketiga itu letakkan batang besi yang sudah digerinda ke tempat yang sudah ditentukan. Ya mungkin masalahnya sama seperti yang langkah pertama tadi. Ya langkah pertama tadi saya lupa mungkin batang besinya jatuh kena kaki, yaitu pakai safety shoes. Jadi langkah ketiga sama dengan langkah pertama, ada bahaya mungkin habis digerinda masih ada tajam-tajamnya batang besi ya. Jadi pakai sarung tangan katun, mungkin terjatuh ya, kena kaki, pakai safety shoes. Ya itulah contoh dari membuat jasa dengan aktivitas kerja menggerinda batang besi. Ya nanti kalau sudah tahu yang sederhana mungkin bisa buat jasa untuk hal-hal yang aktivitas pekerjaan yang lebih kompleks. Jadi kesimpulannya adalah jasa ini diperlukan ya supaya pekerjaan kita menjadi aman dan selamat. Jasa ini sebenarnya seperti SOP, tapi kalau SOP itu karena sudah standar, itu nggak perlu lagi identifikasi bahaya, ya, penilaian resikonya, skala resiko, dan pengendalian resikonya nggak perlu. Karena sudah pasti kalau melakukan langkah-langkah itu sudah pasti aman dan selamat. Jadi HIRA-nya atau IBPR-nya sudah dihilangkan dari SOP. Nah, makanya SOP itu rata-rata dibuat dari JSA yang memang karena sudah sering dilakukan, akhirnya distandarkan dibuat SOP. Nah, nanti untuk melaksanakan analisis keselamatan pekerjaan, ini akan di apa? Ini nih kode unit kompetensinya ya. Jadi unit kompetensi ini melaksanakan analisis keselamatan pekerjaan. Ini satu dari 8 unit kompetensi yang wajib untuk pengawas operasional pertama. Ya, jadi deskripsi unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan analisis keselamatan pekerjaan. Nah, ini terdiri dari 4 elemen kompetensi. 6. 6 elemen kompetensi. Lalu masing-masing elemen kompetensi nanti ada beberapa kriteria unjuk kerja. Ya, contoh elemen kompetensi yang pertama, menginventarisasi tugas-tugas yang belum mempunyai analisis keselamatan pekerjaan. Jadi, semua aktivitas pekerjaan di pertambangan diinventaris, lihat mana yang belum punya JSA-nya. Makanya karena di tambang adalah pekerjaan-pekerjaan berisiko tinggi, jadi rata-rata semuanya kalau bisa punya JSA-nya. Jadi, dibuatlah JSA-nya ya. Jadi, dengan masing-masing tim, masing-masing departemen.
Kemudian yang elemen kedua, menentukan metode analisis keselamatan pekerjaan. Jadi untuk analisis keselamatan pekerjaan ada melakukan observasi dulu ya. Jadi untuk pekerjaan aktivitas pekerjaan tertentu, kita perlu observasi dulu sehingga mengetahui aktivitas pekerjaan seperti apa. Terutama untuk pekerja yang memang belum mengenal ya aktivitas pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi dia perlu observasi, diskusi. Nah kalau dia sudah tahu dan sudah pengalaman, mungkin hanya tinggal metode diskusi saja. Lalu elemen kompetensi yang ketiga, menentukan pekerjaan yang akan dianalisis. Ya. Jadi pekerjaan apa? Kalau tadi seperti menggerinda batang besi. Nah, nanti kita akan analisis nih faktor kekerapannya, IBTR-nya, faktor keparahan ya untuk menentukan skala resikonya ini. Jadi seberapa level skala resikonya seperti apa gitu ya. Apakah sangat tinggi, medium, rendah, dan atau sangat rendah. Nah, biasanya untuk ada faktor tugas baru dipertimbangkan dalam rangka menentukan prioritas sesuai dengan teori penilaian risiko. Jadi kalau ada pekerjaan-pekerjaan baru ya, itu penting untuk dibuat JSA-nya. Lalu di sini setelah itu elemen keempat adalah menguraikan langkah-langkah kerjanya. Tadi saya bilang, contohnya tadi menggerinda batang besi hanya cukup 3 langkah kerja ya. Ambil batang besi, gerinda batang besi, letakkan batang besi yang sudah digerinda di tempat yang sudah ditentukan. Kemudian elemen kompetensi yang kelima, mengidentifikasi potensi bahaya. Jadi ini tadi identifikasi potensi bahaya di tiap-tiap langkah ya. Seperti yang tadi langkah pertama, ambil batang besi, kita identifikasi bahayanya adalah mungkin ada bagian tajam dari batang besi ya, yang bisa mencederai tangan ya. Lalu batang besi mungkin bisa terjatuh ya mengenai kaki. Jadi langkah pengendaliannya tadi kita pakai sarung tangan katun. Kemudian untuk bahaya yang jatuh kena kaki, kita pakai safety shoes. Dan kemudian elemen kompetensi yang keenam menentukan tindakan pencegahan atau pengendalian. Jadi pengendalian resikonya ya, tadi yang langkah pertama untuk mencegah tangan cedera, kita pakai sarung tangan katun. Untuk mencegah kaki cedera, kita pakai safety shoes. Kalau ada pengendalian resiko lainnya ya it's okay, bisa digabungkan dengan memakai APD gitu. Ya inilah JSA ya, sesederhana ini, nggak sulit, cuman memang kalau belum terbiasa jadi agak sulit gitu kan. Nah makanya latih ya, karena POP itu pengawasnya sudah harus expert ya, expert menggunakan membuat JSA, bisa ngajarin ke timnya nanti dan sebagainya. Nah, gimana kalau udah POP nggak tahu apa itu JSA, gimana ngertinya? Wah, repot nanti nih. Kenapa bisa dikatakan kompeten ya, sedangkan JSA aja belum tahu. Nah, itu bisa jadi pertanyaan nanti. Jadi, syarat untuk jadi kompeten ya harus tahu JSA. Nanti asesor akan nanya nih, coba jelaskan cara kamu buat JSA. Harus bisa ya cara menjelaskan. Ikutin aja langkah-langkah yang tadi yang saya sudah jelaskan. Atau ikutin aja yang elemen kompetensi ini sama aja seperti langkah-langkahnya. Kemudian untuk langkah kerjanya tadi yang seperti contoh kasus menggerinda batang besi, ya itu tinggal jelasin aja 3 langkah itu. Ambil batang besi, gerinda batang besi, dan letakkan batang besi yang sudah digerinda di tempat yang sudah ditentukan. Kalau dari kasus-kasus yang kemarin-kemarin yang sudah beberapa yang ikut POP, ini JSA termasuk yang paling banyak yang fail ya atau belum kompeten.
Jadi kadang-kadang cuma JSA aja belum kompeten, yang lainnya kompeten semua. Jadi buat perhatian buat teman-teman aja, ini harus dikuasain nih JSA nih, karena ini kemampuan dasar. Nggak bisa JSA, ya gimana mau dibantu gitu untuk kompeten sebagai pengawas operasional pertama. Nah, ini kemampuan wajib. Sebagai pengawas, harus sudah expert ya dalam membuat JSA, sehingga bisa ngajarin timnya. Oke, untuk yang lainnya tinggal dibaca-baca sendiri. Yang penting saya jelaskan sini, unit kompetensinya beserta elemen kompetensi dan kriteria unit kerjanya, itu nanti semuanya yang akan ditanyakan oleh asesor. Oke, saya buka untuk ruang pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, selamat pagi Pak Mario. Ya, selamat pagi Pak. Ya, ada sedikit Pak yang saya mau tanyakan. Ya. It's 10 hours. Ya Pak, untuk JSA, Ya. ini kan kalau dilihat dari materinya, itu kebanyakan untuk planning Pak ya, yang pekerjaan yang sudah terplanning. Bagaimana kalau misalkan contohnya kami di plan maintenance itu melakukan troubleshooting yang nggak terplanning? Apakah kita butuh membuat JSA sedangkan waktu yang kita butuhkan pada saat itu sangat mepet untuk persiapannya, Pak? Ya, ini. Jadi jangan meremehkan keselamatan ya. Jangan dikejar target, dikejar waktu. Tetap kalau memang JSA-nya belum jadi, ya pekerjaan nggak bisa dilakukan gitu. Safety first, Pak. Jadi keselamatan yang paling utama. Ya, jadi makanya saya bilang JSA itu untuk pekerjaan-pekerjaan temporer atau pekerjaan-pekerjaan mendadak. Jadi sebagai pengawas sudah harus siap, sudah harus mampu untuk bisa membuat JSA untuk pekerjaan apapun ya. Mau pekerjaan mendadak, pekerjaan tiba-tiba. Kan nanti kalau belum paham pekerjaannya tadi ada observasi dulu ya. Observasi atau mungkin penjelasan dari yang punya pekerjaan gimana sih pekerjaan seperti ini. Nah, itu namanya bagian dari observasi. Jadi kita pahami dulu pekerjaannya apa yang mau dilakukan. Kita rumuskan bagaimana melakukannya. Nah, itulah sudah mulai membuat JSA. Jadi gitu Pak ya, safety first lah yang penting. Oke Pak, berarti ini Pak ya, mungkin lebih bagusnya juga memang ada SOP yang sudah terstandar supaya mempercepat proses itu Pak ya. Ya, jadi kalau kita antara produksi dengan safety, ya kita utamakan safety-nya lah. Produksi kita bisa perbaiki, ya. Ini gimana bisa dipercepat. Yang Rima tapi kemarin jangan mengabaikan faktor safety-nya. siapa dia? Begitu Pak Kalvin. Yang lain ada yang mau tanya? Adnan, coba Adnan. Terima kasih Pak Mario. Hah? Oke, sama-sama. Yang laptopnya Rima? Bukan Oke, Mas kalau nggak Esa. ada pertanyaan lagi, saya mau dulu kita lanjut ke materi kedua. Oke, di yang kedua untuk hari ini, kita akan membahas pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Nah, atau kadang-kadang disebut safety meeting. Ya. Seringkali mungkin kita diundang untuk menghadiri satu pertemuan keselamatan atau safety meeting. Tapi
blank aja nih, nggak ngerti maksudnya tujuannya apa gitu. Jadi hanya ikut-ikutan sebagai penggembira aja gitu. Jadi sebagai pengawas, Bapak-Bapak udah harus tahu nih maksud tujuan diadakannya pertemuan keselamatan pertambangannya atau safety meeting. Sudah harus aware ya. Jadi sudah harus memiliki kepedulian ya, dan kemudian kompetensi bagaimana mengikuti pertemuan keselamatan yang efektif. Jadi pertemuan keselamatan pertambangan ini adalah diskusi ya, diskusi antara 2 orang atau lebih. Kalau 1 orang nanti namanya bukan diskusi gitu. Namanya stand up comedy kalau 1 orang. Jadi pertemuan keselamatan pertambangan minimal 2 orang atau lebih. Ya, di situ membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan pertambangan dan nanti hasilnya akan dinotulenkan sehingga siapapun yang hadir nanti akan tahu ini pembahasannya mengenai ini, lalu kesimpulannya mengenai ini. Kemudian maksud dan tujuannya adalah ini bagian dari komunikasi. Komunikasi itu penting karena miskomunikasi atau salah paham atau tidak tahu, inilah awal terjadinya insiden. Ya. Jadi untuk menyamakan persepsi, untuk koordinasi, itulah gunanya diadakan pertemuan keselamatan pertambangan atau safety meeting. Jadi jangan meremehkan ya pentingnya pertemuan keselamatan pertambangan atau safety meeting. Jadi hadir, badannya hadir, tapi pikirannya jauh di ujung dunia gitu. Jadi itu satu sikap yang salah ya. Menghadiri satu pertemuan keselamatan pertambangan ya fokus, konsentrasi di situ, ya, badan, pikiran dan jiwa semuanya di situ ya, sehingga bisa memberikan masukan ya, dan memahami ya apa yang sedang dibicarakan, didiskusikan pada saat dan tempat tersebut. Nah, ruang lingkupnya adalah di keselamatan pertambangan di tempat kerja kita. Baik dalam lingkungan perusahaan ya, kalau perusahaan jasa pertambangan ya mungkin di lingkungannya, atau mungkin dia bisa menghadiri pertemuan bersama KTT ya, bersama tim owner. Itulah gunanya saat membahas keselamatan pertambangan. Kemudian cara melakukannya, banyak cara melakukannya. Di sini juga sudah distandarkan, tapi biasanya pertemuan keselamatan itu ada pemberitahuannya dulu, ya, ada undangannya. Dan biasanya undangannya itu antara 3 hari sampai dengan seminggu. Gitu. Jadi jangan kelamaan. Jangan undangannya sampai 2-3 bulan. Gitu. Nanti, 4 bulan ya, dari tanggal segini, umpamanya tanggal 20 Agustus kita ada pertemuan. Itu kelamaan, orangnya bakalan lupa. Jadi pemberitahuannya itu maksimal seminggu lah ya, atau 2 minggu masih mungkin. Ya. Tapi jangan sampai 2 bulan. Atau 3 hari. Tapi jangan terlalu cepat juga. Ya. Kita akan mengadakan pertemuan ya, setengah jam lagi. Wah, nggak ada yang siap itu. Masing-masing punya aktivitas masing-masing. Ya. Jadi, ya 3 hari ya udah normal lah. 3 hari orang bisa menyisihkan waktu luangnya gitu kan, untuk menghadiri pertemuan keselamatan pertambangan. Jadi pertama pemberitahuan atau undangan, dan kemudian selanjutnya yang akan menyelenggarakan itu sudah membuat meeting plan-nya. Apa yang mau dibahas? Jangan sampai nanti pas sudah pertemuan
sama-sama bengong gitu. Iya, kita mau bahas apa ya? Ada usul nggak? Kan nggak lucu ya, kayak lagi stand up komedi jadinya. Jadi dia sudah tahu apa yang akan dibicarakan ya, hal-hal penting atau masalah-masalah yang mungkin akan dibicarakan terkait keselamatan pertambangan, itu sudah ada listnya, ya, ada agenda istilahnya ya, ada agenda pertemuan. Jangan sama sekali belum ada agenda, pas bertemu baru nanya, ada usul nggak, kita mau bicarakan apa gitu. Ya ini ngelawak atau apaan gitu kan. Jadi sudah ada agendanya, meeting plan-nya. Bahkan pada undangan itu memang sudah dicantumkan agenda kita dalam pertemuan nanti adalah bla 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 ya. Jadi sudah disebutkan agendanya. Nah nanti pas hari hanya, ya, yang perlu disiapkan adalah tempatnya. Jadi tempatnya sudah di-booking terlebih dahulu nih. Jangan sampai pas hari hanya, wah ternyata udah ada yang pakai duluan tuh tempat. Kan nggak lucu kan? Bisa-bisa berantem nanti. Jadi booking tempat, apalagi kalau meeting room-nya itu dipakai bersama ya. Kecuali kalau meeting room milik KTT, ya itu udah hak KTT. Kalau dia ngundang ya, nggak mungkin ada orang lain yang akan pakai pada jam undangan tersebut. Tapi kalau meeting room dipakai bersama, ini harus di-booking dulu. Ya mungkin SOP-nya minimal 3 hari. Jadi ya 3 hari sudah booking. Ini akan dipakai jam segini-segini untuk pertemuan keselamatan pertambangan, ya, safety meeting. Lalu persiapan ya, sebelum pertemuan itu sudah persiapkan apa saja alatnya ya, atau ya kalau bulan puasa mungkin ada cemil-cemilan ya, ada minuman. Kalau bulan puasa gini kan ya mungkin nggak ditiadakan itu cemilan, snack-snack atau minuman. Jadi sudah dipersiapkan semuanya ya, peralatan, infocusnya ya, lalu meja, kursi untuk yang akan hadir. Jadi jangan sampai yang hadir datang, wah ruangannya kosong melompong. Lesehan nih gitu kan. Ini semuanya sudah tersedia. Nah, itulah gunanya panitianya. Jadi harus ada panitia juga yang akan menyelenggarakan pertemuan tersebut. Ya, lalu mungkin kalau memang disiapkan alat tulis, ya nanti akan siapkan alat tulis, mungkin notebook ya, tempat catatan, kertas. Tapi kalau enggak, nanti pas undangannya sudah dibilang ya, bawa buku sendiri, alat tulis sendiri. Karena kami nggak nyediain gitu. Jadi kalau memang nggak disediain ya dikasih note-nya ya, di undangan. Dan kemudian nanti sudah ditentukan siapa pembicaranya. Jadi jangan sampai pada hari hanya saling tunjuk-tunjuk nih, kamu aja lah ngomong. Nah, repot nanti. Nggak selesai-selesai akhirnya bubar aja gitu. Jadi sudah ditentukan siapa akan jadi pembicara, siapa moderatornya, ya, apa tujuannya, agendanya apa, dan seterusnya. Ya, ini nanti merupakan salah satu skill yang harus dikuasai oleh pengawas operasional pertama. Jadi dia harus sudah bisa membuat suatu event pertemuan nih, ya pertemuan keselamatan pertambangan, dia atur semuanya ya, agendanya, tempatnya, ya, booking tempat ya segala macamnya. Sudah harus tahu, sudah harus bisa gitu. Nah ini unit kompetensinya ya berdasarkan SKKNI. Jadi melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Unit kompetensi ini berhubungan dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Di sini ada 4 ya. Ada 4 elemen kompetensi.
Nah, elemen kompetensi yang pertama, menyiapkan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Kriteria unjuk kerjanya ada 7. Jadi yang pertama, rencana pertemuan keselamatan pertambangan atau safety meeting dibuat sesuai dengan kondisi aktual. Aktual itu maksudnya yang biasa dilakukan gitu ya, atau sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi jangan sampai pertemuan meeting keselamatan pertambangan isinya kayak lagi pesta kawinan gitu ya. Itu nggak aktual. Kemudian topik pertemuan keselamatan pertambangan ditentukan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa yang sedang dibutuhkan pada saat itu, apakah membicarakan mungkin ada near miss ya, atau kejadian berbahaya, atau ada insiden, atau ada alat baru dan sebagainya. Nah, itu agendanya sudah ditentukan. Peserta pertemuan keselamatan pertambangan ditentukan sesuai dengan topik. Jadi topik yang dibahas nanti sesuaikan. Apakah ada hubungan dengan keuangan ya, orang departemen keuangan diundang. Apakah ada hubungan dengan operasional, tentunya bagian departemen operasional itu diundang. Kemudian yang keempat, materi pertemuan keselamatan pertambangan ditentukan sesuai dengan topik. Jadi agendanya sesuai dengan temanya yang akan dibahas gitu. Lalu alat penunjang pertemuan keselamatan pertambangan disiapkan sesuai dengan topik. Jadi apakah perlu LCD player, LCD proyektor, apakah perlu laptop dan sebagainya ya. Itu nanti ditentukan, kalau memang diperlukan ya itu harus disediakan. Kemudian metode presentasi ditentukan sesuai dengan topik. Ya, apakah nggak perlu LCD proyektor, mungkin langsung aja ya diskusi. Ya, nanti itu tentukan juga ya sesuai dengan topiknya. Kalau topiknya memang ada perlu detail, itu mungkin sebaiknya pakai LCD proyektor ya dengan presentasi PowerPoint. Kemudian yang ketujuh, urutan pelaksanaan disiapkan sesuai dengan topik. Ya nanti sudah disiapkan juga meeting plan-nya ya, urut-urutan acaranya. Jadi jangan sampai nanti, habis ini apa lagi ya? Wah, kebingungan nih penyelenggaranya. Lalu elemen kompetensi yang kedua, melaksanakan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Kalau tadi yang pertama, menyiapkan ya. Yang kedua sekarang melaksanakan. Jadi hari hanya nih. Ini ada 5 kriteria unjuk kerja. Yang pertama, prinsip pertemuan keselamatan pertambangan diterapkan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Jadi nanti agendanya ya jadwalnya sesuai dengan agenda yang sudah disusun ya, atau jadwalnya, jam-jamnya semua sudah ditentukan. Lalu tahapan pelaksanaan pertemuan keselamatan pertambangan dilakukan sesuai dengan rencana. Ya, tadi tahapan atau jadwalnya, jam-jamnya sudah ditentukan sesuai rencana. Topik pertemuan keselamatan pertambangan dijelaskan sesuai dengan rencana. Jadi topik yang akan dibahas sudah ditentukan ya, agenda pembicaraannya, nanti agenda pembahasannya apa sudah ditentukan. Materi pertemuan keselamatan pertambangan digunakan sesuai dengan topik. Ya nanti ada pembicaranya, materinya, nah nanti sesuaikan ya, sesuai dengan materi dari pembicara. Dan yang kriteria unjuk kerja kelima, kesimpulan dibuat sesuai dengan hasil pertemuan keselamatan pertambangan. Jadi nanti ada kesimpulan ya, hasil dari pertemuan ini. Jadi kesimpulan itu harus, jangan sampai nanti udah selesai, peserta pertemuannya atau peserta meetingnya bingung. Kita tadi ngomong apa ya? Lupa saya. Nah ini kompetensi yang harus dikuasai oleh pengawas operasional pertama. Lalu elemen kompetensi ketiga, mengevaluasi proses pelaksanaan pertemuan keselamatan pertambangan. Jadi setelah dilaksanakan ada evaluasinya. Apa nih hasilnya? Apa perlu tindak lanjut gitu? Nah di sini ada 3 kriteria unjuk kerja. Pembahasan dievaluasi sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Ya. Jadi nanti setelah mungkin tercapai
hasil pembahasan diskusi, oh gini loh, kita tentukan begini aja. Yaitu namanya hasil evaluasi. Nanti evaluasinya kita akan melaksanakan gini-gini, siapa yang akan melaksanakan? Nah, itu termasuk bagian dari pembahasan evaluasi. Kemudian penggunaan alat bantu dan fasilitas ruangan dievaluasi sesuai dengan rencana. Jadi apakah tadi LCD proyektornya bagus, ya nggak ngadat-ngadat, atau komputernya juga bagus ya, nggak tiba-tiba muncul gambar porno gitu, waduh, ini apaan sih komputernya gitu kan. Nah, jadi nanti dievaluasi itu. Lalu penggunaan waktu tiap urutan kegiatan dievaluasi sesuai dengan rencana. Jadi jadwalnya sesuai dengan ditentukan ya, umpamanya jam 9 sampai 9.30 ini kata sambutan umpamanya. Jadi jangan sampai kata sambutannya dikasih jatah waktu umpamanya 15 menit, itu berlangsung sampai 3 jam. Itu peserta pada ngabur, itu bosan. Nah, jadi penggunaan waktu harus sesuai ya. Nah, moderator ini yang berfungsi di sini. Jadi kalau seandainya pun sudah kelewatan, ya mohon maaf, ini kayaknya kalau bisa diselesaikan, karena kita masih ada agenda berikutnya, gitu. Ngomongnya yang sopan, gitu. Kemudian, elemen kompetensi yang keempat, menindaklanjuti hasil pelaksanaan pertemuan keselamatan pertambangan terencana. Jadi nanti mungkin ini perlu ada tindak lanjut, sehingga nanti hasil keputusan untuk tindak lanjutnya seperti apa. Nah, di sini ada 7 kriteria unjuk kerja. Tenggat waktu tindak lanjut ditentukan sesuai dengan rencana. Jadi mungkin untuk tindak lanjut ya, seperti hasil pembahasan, oh ini harus dilakukan umpamanya pemeriksaan dan pengujian dulu alat yang baru dibeli nih. Nah, ini harus dilakukan dalam waktu 1 minggu sudah selesai. Jadi cari perusahaan jasa ketiga yang bisa melakukan riksa ujinya. Jadi dikasih tenggang waktu. Kalau nggak dikasih tenggang waktu, namanya manusia suka lupa, suka mengulur-ngulur waktu. Akhirnya 2 tahun itu alatnya belum juga diriksa uji, akhirnya nggak bisa digunakan gitu. Jadi benar-benar harus dikasih tenggang waktu. Seminggu sudah selesai ya, nah, gitu umpamanya. Lalu kriteria unjuk kerja yang kedua, penanggung jawab tindak lanjut ditentukan sesuai dengan tugas masing-masing departemen. Jadi kalau ada tindak lanjut soal keuangan, jangan dikasih ke bagian operasional. Nggak punya duit dia. Jadi sesuai dengan tugas tanggung jawab masing-masing departemen. Kalau soal periksa uji, ya kasih departemen HSE. Yang departemen lain nggak ngerti. Nanti. Kemudian, kriteria unjuk kerja yang ketiga. Kesimpulan pertemuan didistribusikan kepada semua peserta rapat sesuai dengan daftar hadir. Jadi notulennya nanti itu harus dikasih kepada semua peserta rapat sehingga mereka ingat, oh ini tadi yang dibahas, ini hasil keputusannya. Lalu tugas saya di sini apa? Nah, gitu. Jadi jangan sampai notulennya nggak dikasih, namanya manusia kan bisa lupa. Nanti dimarah-marahin, kamu kok nggak ngerjain loh? Saya nggak tahu Pak, kirain udah selesai semuanya, gitu kan. Tapi kalau sudah dikasih notulen, dia nggak ngerjain tindak lanjutnya sesuai dengan bagian dia, itu bisa dimarahin sama top manajemen gitu. Kemudian kriteria unjuk kerja yang keempat, laporan pertemuan keselamatan pertambangan dibuat sesuai dengan hasil pelaksanaan. Jadi nanti pertemuan keselamatan pertambangan itu mungkin dilaporkan ke manajemen ya. Jadi sesuai dengan hasil pelaksanaan, jangan ditambah-tambah bumbu-bumbu gitu kan, biar lebih manis atau lebih asin. Jadi apa adanya aja laporannya. Kemudian kriteria unjuk kerja yang kelima, hasil pelaksanaan tindak lanjut dievaluasi sesuai dengan kesimpulan. Jadi nanti ada tindak lanjutnya, pelaksanaannya sesuai dengan yang sudah diputuskan ya, sesuai dengan kesimpulan yang dilakukan harus gini bla bla bla. Nah. Lalu kriteria unjuk kerja yang keenam,
hasil pertemuan keselamatan pertambangan didokumentasikan sesuai dengan prosedur perusahaan. Jadi umpamanya SOP menyatakan ini rekamannya harus disimpan ya oleh dokumen controller, kemudian dibuat kopinya dan sebagainya. Nah, itu kira-kira prosedur untuk hasil pertemuan keselamatan pertambangan ya. Kemudian ada simpanan dalam bentuk soft copy-nya juga gitu mungkin. Nanti tergantung prosedurnya seperti apa nih. Jadi yang penting ada ada arsipnya ya, ada recordnya atau rekamannya. Kemudian kriteria unjuk kerja yang ketujuh, hasil tindak lanjut pertemuan keselamatan pertambangan didokumentasikan sesuai dengan prosedur perusahaan. Jadi tadi hasil pertemuan ya, kriteria unjuk kerja yang keenam ini tindak lanjut. Jadi tindak lanjut nanti itu juga harus ada laporannya nanti laporan itu sudah didokumentasikan. Oh ya sudah dikerjakan oleh si A, nih hasilnya gini. Itu juga nanti diarsip juga, direkod ya. Oke, ini pertemuan keselamatan pertambangan sederhana aja. Cuman sebagai penguasa yang pertama, Bapak-bapak semua ini harus tahu ya. Tahu menyelenggarakan mulai daripada undangan awalnya sampai kepada rekod ya, hasil pertemuan dan rekod atau rekaman hasil tindak lanjutnya. Jadi nanti kalau diuji oleh asesor, ya sudah siap untuk menjawab. Tapi biasanya ini paling banyak yang lulus. Rata-rata nggak lulus di sini. Masa nggak ngerti sama sekali safety meeting itu keterlaluan gitu. Ya rata-rata sih ini lulus gitu ya. Nah, cuman yang harus diingat-ingat lagi, dikuasai lagi, ya, baca-baca lagi mengenai JSA tadi tuh. Karena seringkali banyak yang lulus di JSA. Ya, ini materi kita pada hari ini, dua hal yang sederhana. Kalau pertemuan keselamatan pertambangan sih, ini nggak terlalu susah, cuman JSA tadi saya harap dibaca-baca lagi semuanya ya. Oke, silakan saya buka untuk tanya jawab diskusi. Silakan Pak, ada yang tanya mengenai safety meeting? Kayaknya gampang ya, karena pasti tiap hari itu ada meeting-meeting aja tuh kalau di tambang. Iya, Pak Mario. Ya. Ya, selamat siang Pak Mario. Ya. Kalau kita sih di sini di tempat saya di PT Anfang Brother ini sudah sering melakukan itu Pak, safety meeting atau pertemuan terencana. Ya. Kemarin juga sudah sempat saya presentasi JSA untuk pengenalan ke pengawas-pengawas lapangan. Ya. Karena kebetulan di sini saya sendiri jadi manajer HSE-nya. Jadi untuk teman-teman di lapangan ini, saya betul-betul kasih paham tentang JSA ini untuk identifikasi bahaya sebelum melakukan aktivitas di lapangan. Jadi sekarang pengawas-pengawas di lapangan saya sementara membuat semua JSA-nya Pak. Jadi masing-masing dari item pekerjaannya itu disusun untuk kegiatan-kegiatannya dan dibuatkan identifikasinya. Seperti itu Pak Mario. Oke, mantap. Oke, ada yang lain mungkin mau sharing atau mau bertanya? Ya, jadi materi pertemuan keselamatan pertambangan ya kayaknya nggak terlalu susah. Nah, rata-rata yang lalu-lalu sih alumni-alumni kami lulus semua nih kalau yang unit kompetensi ini. Cuman saya ingatkan lagi untuk JSA ya, ini dilatih-latih sendiri juga lagi ya. Nanti cara menjelaskannya, kalau disuruh buat JSA oleh asesor ya bisa menjelaskan gitu. Kita contoh buat JSA nanti harus bisa menjelaskan juga. Sederhana pakai aja contoh saya tadi ya. Pindah batang besi itu paling sederhana. Oke, silakan kalau masih ada pertanyaan. Kalau nggak nanti besok kita ketemu lagi pada jam yang sama. Kita akan bahas lagi dua materi juga.
Sehingga 2 materi sisa nanti mungkin akan sharing di grup ya. Untuk videonya maksudnya. Saya harapkan semuanya bisa lulus. Semua unit kompetensi bisa lulus. Jadi banyak berlatih di sisa waktu ini. Jadi hari Jumat nanti akan ditentukan oleh asesornya jam-jamnya ya untuk uji kompetensi. A jam berapa, si B dan seterusnya. Jadi bukan kalian yang nentuin. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, terima kasih atas kehadirannya. Dan ketemu lagi jam 9.30. Selamat pagi. Ya, pagi, Pak Maryam.